أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir untuk doa ruku' 4 yang belum kita bahas yang ada di buku tafsir salat. Kita telah membahas yang pertama, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, dan ulama khilaf tentang tambahan wa bihamdi. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa berikutnya, yaitu doa yang kedua, adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Sumber doa ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud, beliau sering membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan mentakwil Al-Qur'an? Dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kita bisa memahami pernyataan ini dengan melihat riwayat yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun firman Allah Ta'ala di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, illa ayyaqula fiha, beliau selalu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam surat An-Nasr, yaitu surat idza jaa nasrullahi wal fath, dan dulu para sahabat menyebut surat itu dengan ayat yang pertama, surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Hal ataka hadithul ghashiyah, surat wal laili idza yaghsha, surat wad-duha wal laili idza saja, dan seterusnya, termasuk surat Al-Ikhlas. Kadang mereka menyebut surat Qul huwallahu ahad. Nabi SAW mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Sehingga kalau ada orang yang menyebut surat Tabbat Yada, surat Idza Jaa, itu bukan sesuatu yang keliru. Karena orang di masa silam, bahkan Rasulullah SAW sendiri sering menyebut surat dengan ayat pertama yang ada pada surat itu. Beliau sering menyebut surat dengan ayat pertama yang ada pada surat itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahil fath, di situ ada perintah fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, sucikanlah, bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Sehingga di sana ada perintah untuk sabbih bihamdi rabbik. Dan itu diwujudkan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan Subhanaka Rabbana wa bihamdika.
selaras dengan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Diwujudkan oleh Nabi SAW dengan membaca subhanaka rabbana wa bihamdika. Dalam riwayat yang lain beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Dan itu diwujudkan oleh Nabi SAW di lanjutan doa Allahumma gfirli. Sehingga lengkapnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Sebagai pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat ini ada perintah untuk membaca tasbih, mensucikan nama Allah, memujinya dan beristighfar. Lalu perintah ini diwujudkan oleh Nabi SAW dalam doa ruku' dan sujud beliau, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud kana yata'awwalul Qur'an, beliau mentakwil Al-Quran, adalah mengamalkan isi perintah Allah yang ada di surat An-Nasr. Baik. Kemudian ada tambahan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Untuk kalimat innaka antat tawwabur rahim, ada tambahan seperti itu ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, lamma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nasr, kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Beliau baca 3 kali. Nabi SAW setelah turun surat An-Nasr, beliau pada saat rukuk dan sujud sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Baik. Inilah yang dimaksud dengan kana yata'awwalul Quran. Beliau mentakwil Al-Quran. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan isi dari perintah Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nasr. Dan itulah makna takwil ya. Salah satu di antara makna takwil yaitu memahami teks kemudian berusaha untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan isi teks. Selanjutnya kita akan membaca tafsir doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah. Wahai Rabb kami, dengan segala pujian untukmu. Sehingga di situ kita memuji Allah Ta'ala dengan 2 hal. Yang pertama adalah mensucikannya. Yang kedua adalah memujinya. Kenapa 2 hal ini digabungkan? Kata Al-Qadhi Iyad ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bihamdika sabbahtuka. Wa ma'na hadha anna bifadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka sabbahtuka. Kata Al-Qadhi Iyad, dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Makna subhanallah wa bihamdi itu adalah dengan pujianmu aku mensucikanmu. Sehingga kalau kita tulis agak lebih lengkap, ketika orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Kemarin sudah kita sampaikan subhana di sini ya. Baik. Bisa ditampilkan. Nah.
Subhana di sini adalah isim mansub. Isim mansub itu apa? Ya, salah satunya adalah isim yang memiliki tanda memiliki tanda harokat fathah. Subhana. Dan isim mansub salah satunya menunjukkan posisi sebagai objek. Di sini menunjukkan posisi sebagai objek. Baik. Lalu harus ada penyebab kenapa dia sebagai objek. Karena sebuah benda itu tidak bisa tiba-tiba jadi objek kecuali kalau ada sebab. Ya, sehingga misalnya dia titik-titik batu. Nah, batu itu sebagai objek. Titik-titik ini harus ada bentuk pekerjaannya apa? Untuk bisa menjadi kalimat yang sempurna. Oh, dia memecah batu. Dia melempar batu. Dia makan batu misalnya. Akan dicocokkan ya. Dia menelan batu. Maka di situ ada banyak pekerjaan yang harus diisi. Nah, subhana dia sebagai objek, berarti harus ada predikat yang menyebabkan dia jadi objek. Nah, predikatnya kemarin sudah dijelaskan oleh para ulama. Diasumsikan di sini ada kalimat. Nah, kalimat di sini ini adalah usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Mohon maaf ya, ada yang salah ini ya. Usabbihu subhanallah. Aku bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Sehingga di sini jadi objek. Ya. Sini jadi objek dan predikatnya adalah di sini, depannya ini, subjek predikatnya di sini, usabbihu. Lalu ada wa bihamdi. Nah, wa bihamdi di sini fungsinya sebagai apa? Kok ada wa bihamdi? Kata Al-Qadiyat, bihamdika sabbahtuka. Makna hadza adalah bifadlika wa hidayatika. Lidzalika tujibu hamdaka sabbahtuka. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku bisa mensucikanmu. Sehingga di sini adalah baknya bak sababiyah. Dipahami sebagai huruf ba sababiyah. Ba itu artinya dengan, tapi dengan di sini diartikan sebab. Dengan rahmatmu ya Allah. Aku apa misalnya? Dengan rahmatmu ya Allah, ampunilah aku. Kita bisa artikan dengan sebab rahmatmu, ampunilah aku. Dengan rahmat Allah kita bisa berhasil. Maksudnya dengan sebab rahmat Allah kita bisa berhasil. Nah, di situ huruf ba-nya disebut dengan ba sababiyah. Nah, karena dia ba sababiyah, berarti kalau kita taruh di depan, nanti kalimat lengkapnya jadi bihamdika, dengan sebab pujian untukmu. Usabbihu subhanallah. Dengan sebab pujian kepadamu, usabbihu subhanallah. Nah, dengan sebab ini, kenapa kok tiba-tiba dengan sebab? Dengan sebab ini kata Al-Qadiyat, karena Allah telah memberikan hidayah. Allah telah memberikan karunia kepada kita. Sehingga layak untuk mendapatkan pujian
dan dengan itu aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gabungan dari kalimat subhanallahi wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Sehingga wa bihamdi di situ adalah kita menyatakan dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah, dengan sebab hidayah yang diberikan oleh Allah, aku mensucikan Allah subhanallah dengan kesucian-kesucian Allah. Baik. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa dalam kalimat subhanallahi wa bihamdi terdapat pengakuan bahwa terdapat pengakuan dari hamba bahwa dia tidak bisa memuji Allah, dia tidak bisa mensucikan nama Allah kecuali karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya ada banyak orang yang dia justru menjadi sumber datangnya murka Allah disebabkan karena dia tidak mensucikan Allah. Contohnya apa, Pak? Para pelaku kesyirikan, orang-orang yang mengagungkan selain Allah. Termasuk diantaranya adalah mereka yang mengatakan Allah punya anak, mereka yang menetapkan sifat kekurangan untuk Allah. Dan itu cukup banyak di tengah manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi kaum mukminin ahlut tauhid sehingga mereka bisa memahami. Ini tauhid. Dia kenal siapa Tuhannya. Dia tahu apa yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan itu dia mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdi. Usabbihu subhanallah bihamdika ya Rabbi. Aku mensucikanmu wahai Allah disebabkan karena karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Padahal di sana masih banyak orang yang mereka tenggelam dalam kesesatan. Mereka tenggelam dalam perbuatan yang mengundang murka Allah karena mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka memberikan sifat yang buruk untuk Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan Yahudi yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin dan kami yang kaya. Di tempat yang lain mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu ke belakang. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka akan dibelenggu dan mereka akan dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Sehingga di situ kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena karunia-Nya dan kita mensucikan namanya, Zat yang Maha Agung. Sehingga kalimat ini subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Kemudian berat di timbangan tapi ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tinggal selanjutnya apakah kita bisa memperbanyak atau tidak. Nah. Baik, kembali ke buku di halaman 151. Sehingga kita bisa mensucikan Allah karena Dia Zat yang maha terpuji, yang banyak memberikan kebaikan bagi hambanya, termasuk hidayah bagi sang hamba sehingga mereka mau mensucikan Rabb-Nya. Dan sekali lagi, banyak di antara manusia yang tidak mau mensucikan Allah disebabkan karena perbuatannya. Lalu kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi SAW diperintahkan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat yang maha menerima taubat. Tentang perintah untuk istighfar bagi Nabi SAW ini disebutkan dalam beberapa ayat. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin.
Nabi SAW diperintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambika, karena itu mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Ya. Sekarang coba kita lihat, kenapa Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar. Seperti yang kita tahu bahwa surat An-Nasr termasuk di antara surat yang akhir-akhir turun. Bahkan sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat An-Nasr adalah qurbu ajali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat yang menunjukkan kedekatan ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah beristighfar di akhir perjalanan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar di akhir hayat beliau. Karena surat An-Nasr turun di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau diperintahkan untuk mengakhiri kegiatan dakwah yang beliau lakukan dengan banyak istighfar. Karena setiap amal kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Jadi apa korelasinya? Setiap amal kita diperintahkan oleh Allah untuk mengakhirinya dengan istighfar. Rata-rata seperti itu. Contohnya apa, Pak? Ya, di sini coba kita baca keterangan Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, Allah Ta'ala perintahkan kepada para hambanya untuk mengakhiri amal soleh dengan istighfar. Ketika Nabi SAW usai sholat, beliau istighfar 3 kali. Dan ketika haji, Allah juga perintahkan untuk istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Dan beberapa praktek yang lainnya termasuk kafaratul majlis kita juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sehingga dalam banyak amal kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Termasuk bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar ketika beliau mau mengakhiri tugas dakwahnya. Lalu kenapa seusai beramal kita diperintahkan untuk istighfar? Kenapa seusai beramal kita diperintahkan untuk istighfar? Apa kaitannya? Kita bisa memahami karena ketika beramal ada banyak kekurangan. Ada banyak yang kurang. Nah, seorang hamba yang menyadari bahwa dia ini lemah, dia ini banyak kekurangannya, maka dia akan menyadari bahwa amal yang dia lakukan juga banyak kekurangan. Sehingga ketika dia yakin amalnya banyak kekurangan, maka dia tutupi kekurangan itu dengan permohonan maaf. Dengan permohonan maaf. Ya. Dan ini hal yang umum dalam adab sehari-hari. Makanya ketika orang nulis TA, apapun bentuknya, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, kita sangat yakin di bagian depan pasti di muqaddimah akan mencantumkan permohonan maaf. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan ya, terhadap risalah ini atau terhadap karya ini atau terhadap TA ini, skripsi, tesis ini. Dia mohon maaf di depan. Kenapa dia minta maaf di depan? Karena dia yakin bahwa dalam karyanya masih banyak yang kurang. Sehingga ketika dia merasa bahwa dalam karyanya banyak yang kurang, dia akan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga manusia ketika punya karya salah, dia akan sampaikan, mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Termasuk juga mengakhiri ceramah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan itu bentuk tawadhu ketika beramal. Itu merupakan bentuk tawadhu ketika beramal. Tawadhu ketika beramal akan menghalangi seseorang untuk ujub, sehingga dia tidak akan ujub terhadap dirinya sendiri. Disebabkan karena dia merasa bangga dengan amalnya, dia merasa amalnya itu sudah sukses, akan mengantarkan dia ke surga, dan seterusnya. Orang seperti ini akan terlalu GR dengan amalnya. Akan saya meyakini amalnya pasti akan mengantarkan dia ke surga. Dan itu keliru. Ya. Makanya kita disyariatkan untuk istighfar, karena kita yakin ada banyak kekurangan saat kita mengerjakan ibadah. Maka kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dan itu bukti bahwasanya kita tawadhu ketika beramal. Di saat seperti inilah akan menghalangi seseorang untuk bersikap ujub. Untuk bersikap ujub. Karena dia telah merasa bahwasanya dia itu kurang. Sehingga nggak mungkin dia akan sampai ujub. Baik. Nah, termasuk amal adalah jadi nabi. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan di penghujung akhir hayat beliau agar beliau SAW ya, rajin istighfar. Diperintahkan di akhir hayat beliau agar beliau rajin istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Yang itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang ketika seusai beramal dia malah beristighfar. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa selesai sholat kita malah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana keterangan dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi yaqul astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa seusai sholat kita istighfar? Akhirnya seusai sholat ya, seusai sholat kenapa kok kita istighfar? Dia bertanya-tanya, ini aneh. Kalau selesai maling istighfar, normal. Tapi ini selesai sholat. Dan kita tahu sholat ini ibadah. Ya. Kalau seusai maling, seusai ngambil dana, ngambil duit orang, seusai maksiat orang istighfar, wajar nggak? Wajar. Ya. Tapi kalau seusai sholat kok istighfar? Ini gimana kok selesai sholat kok istighfar? Kamu kan baru saja melakukan ibadah, makanya keliru. Harusnya apa? Seusai sholat tuh hamdalah. Nah, harusnya kan ini ya. Nah itu berangkat dari logika dulu. Sholat itu kan ibadah, melakukan ketaatan. Kita sudah selesai melakukan ketaatan ya baca hamdalah, alhamdulillah. Sehingga begitu sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Nah ini salah atau benar ini? Selesai sholat kok baca hamdalah. Kami tidak menjumpai adanya riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat yang mengajarkan bahwa selesai sholat mereka membaca hamdalah. Sehingga kalau Anda misalnya menjumpai itu nanti silahkan disampaikan ya. Selesai sholat persis, riwayat yang
mudah untuk kita jumpai adalah riwayat Tsauban tadi. Beliau seusai sholat baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bukan baca hamdalah. Lalu bagaimana kalau baca hamdalah? Ya nanti jadinya Anda menggeser sunnah. Yang harusnya baca istighfar, maka jadi yang pertama baca basmalah. Padahal yang lebih sesuai sunnah adalah baca istighfar, bukan hamdalah. Ini jadinya menggeser sunnah, menggeser aturan. Pak, tapi kan sholat sudah selesai, mau baca apapun terserah. Ya betul, kalimat itu betul. Kalau sholat sudah selesai, mau baca apapun terserah, itu kalimat yang betul. Cuman Nabi SAW mengajari zikir selesai sholat dan kita dituntut untuk mempraktekkan itu sebelum berzikir yang lain. Anda mau zikir seusai sholat misalnya dengan baca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau kalimat thayyibah yang lain silahkan. Tapi ada yang lebih sesuai sunnah, yaitu membaca istighfar, ya, membaca istighfar begitu selesai sholat. Sebagaimana praktek Nabi SAW. Nah korelasinya tadi, kenapa selesai beramal kok istighfar? Sebagai pertanda tawaduk seorang hamba, karena dia meyakini ada banyak yang kurang dari ibadahnya, sehingga dia minta maaf. Dan itu bukti tawaduk ketika beramal yang akan menghalangi seseorang untuk bersikap ujub, sombong terhadap dirinya sendiri. Bahkan sampai ketika Nabi SAW mengakhiri amal kenabian, Allah Ta'ala perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka demikian pula seusai sholat. Yang kita baca adalah apa yang diajarkan sesuai sunnah, yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan redaksi sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kadang ada yang nambahi, ya. Tapi kami belum menjumpai dalilnya, ya. Astaghfirullah wa atub, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian wa adkhilnal jannata daras salam. Nah, tambahan-tambahan itu sering kita jumpai. Padahal yang ada dalam Sahih Muslim enggak ada tambahan seperti itu. Cukup ringkas. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan sekali lagi itu dibaca seusai sholat. Korelasinya adalah karena kita merasa bahwa sholat kita adalah sholat yang penuh banyak kekurangan. Sehingga karena banyak kekurangan maka kita dituntut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita masih punya 2 doa lagi, ya, atau 3 ya, 3 doa lagi. Doa ketiga, keempat, dan kelima. Masih di bab tentang doa ruku'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Anda yang mau bergabung? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Pak Ustadz mau tanya, kalau sholat 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat yang qobliyah atau ba'diyah, duduk di rakaat kedua itu apakah sama dengan duduk di 2 rakaat sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat? Ini itu aja Pak Ustadz yang tanyakan, apakah duduk di tahiyat di rakaat kedua sholat yang 2 rakaat sama dengan duduk di sholat 2 rakaat di yang 4 atau 3 rakaat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tata cara duduk tasyahud akhir. Tata cara duduk tasyahud akhir, kita sebutkan mulai di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah duduk tasyahud akhir itu duduk iftirash ataukah duduk tawarruk? Baik. Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Dan intinya ulama khilaf, ulama berbeda pendapat ya. Untuk sholat yang tasyahud akhirnya hanya sekali. Karena ada sholat yang untuk sholat yang tasyahudnya sekali. Ada sholat yang tasyahudnya 2 kali, ada yang sekali. Yang 2 kali, contohnya sholat isya, sholat maghrib, isya, kemudian duhur dan asar. Yang sekali, contohnya sholat subuh. Kemudian sholat-sholat sunnah yang 2 rakaat, sholat witir 1 atau 3 rakaat yang digabung sekaligus. Itu duduk tasyahudnya cuma sekali. Nah, untuk sholat yang duduk tasyahudnya hanya sekali, apakah duduknya itu iftirash ataukah tawarruk? Ulama khilaf dalam masalah ini. Kesimpulannya, wallahu a'lam, kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, semua duduk tasyahud akhir tawarruk. Kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, semua duduk tasyahud akhir adalah tawarruk. Sedangkan kaidah dalam mazhab Hambali, duduk tasyahud akhir itu bisa duduk tasyahud akhir itu tergantung dari apakah sholat itu punya duduk sekali ataukah 2 kali. Kalau sholat itu memiliki 2 tasyahud, maka tasyahud akhir tawarruk. Tapi kalau sholat itu memiliki 1 tasyahud, yaitu tasyahud akhir saja, maka yang dilakukan adalah iftirash dan tidak tawarruk. Dan itu kaidah dalam mazhab Hambali. Sehingga dalam mazhab Hambali dirinci. Wa ala kullin, ini termasuk di antara khilaf ijtihadiyah, dan khilaf ijtihadiyah adalah khilaf yang masing-masing bisa ditoleransi, dan itu sifatnya hanya masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Apakah duduk iftirash ataukah duduk tawarruk? Karena itu kalau kita melihat ada praktek yang berbeda, maka tidak perlu sampai menimbulkan sakit hati atau kemudian perasaan gak nyaman. Kok kamu setiap kali sholat duduknya kayak gini sih ketika taraweh? Kok kamu seperti ini duduknya ketika sholat subuh? Saya perhatikan terus. Kalau kamu sholat rawatib selalu duduk seperti itu, saya perhatikan. Ya. Sebenarnya tidak perlu sampai terjadi seperti ini, karena ini sebenarnya sifatnya hanya sebatas afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Apakah duduk tawarruk ataukah duduk iftirash?
dan ada khilaf sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin mohon petunjuknya Ustaz. Anak saya kelas 7, jadi saya masukkan di pondok pesantren. Kemudian di sana dia mulai bisa cabut keluar tengah malam, pergi ke warnet, pergi ke merokok dan lain-lain. Bagaimana ya Ustaz? Apakah sebaiknya saya tarik lagi dari pondok pesantren saya Ustaz? Masya Allah. Pesantrennya di mana Ibu? Di kota tempat saya tinggal di sini Ustaz. Di daerah Di mana? kota Payakumbuh. Di Payakumbuh. Iya Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi di sana dia mengenal cabut, merokok dan mengenal warnet Ustaz. Nah, Apakah sebaiknya saya tarik kembali Ustaz di bawah bimbingan saya? baik. Demikian aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Dan seperti inilah orang tua yang beliau sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga menjumpai anaknya melakukan penyimpangan, orang tua sedih. Makanya ketika kita punya orang tua yang seperti ini, kita layak untuk bersyukur. Dan bagi orang tua dituntut untuk sabar. Dulu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, anaknya diajak untuk ikut naik perahu. Tapi sang anak menolak. Dan malah dia mengatakan, Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung yang akan melindungiku dari air. Sehingga nanti saya nggak tenggelam. Lalu apa kata Nuh alaihissalatu wassalam? Qala la asima lakumul yawm. Kata Nuh, nggak ada yang bisa melindungimu dari banjir ini. Lalu wahala bainahuma maujun fakana minal mughraqin. Anak itu pun diterpa oleh ombak sehingga dia tenggelam. Kata para ulama begini. Jadi orang ketika dinasihati sesuatu itu kadang dia komentar dan komentarnya pakai logika. Putra Nuh mengatakan, aku akan berlindung, aku akan naik gunung. Aku akan naik gunung. Ini berangkat dari mana? Logika. Logika yang salah. Aku akan naik gunung agar aku nanti tidak kena ombak. Dan itu berasal dari logika. Maka Nuh menjawab, nggak ada yang bisa melindungimu selain Allah. Nggak ada yang bisa melindungimu. Ini wahyu. Jawaban ini berasal dari wahyu. Lalu realita yang terjadi, wahala bainahuma maujun. Mereka yang putranya Nuh diterpa ombak. Sehingga dia tenggelam. Sehingga kadang ada orang yang dikasih nasihat. Pak, jangan melakukan seperti ini bahaya. Terus dia kasih alasan pakai logika. Akhirnya dijawab oleh sang dai ini dengan menggunakan ayat. Tapi Allah berfirman seperti ini. Akhirnya coba nanti akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Kecelakaan terjadi pada orang yang tidak mau nurut dengan nasihat dari Al-Quran. Dan itu umum dalam kehidupan kita. Anda bisa lihat dialog ini antara Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan putranya, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-43. Di surat Hud ayat 42, Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo ikut naik bersamaku.
Jangan bersama orang-orang kafir. Qala, kata putranya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan melindung ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Qala, kata Nuh, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi dirinya pada hari ini dari ketetapan Allah illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian mereka pun dipisah oleh ombak sehingga putra Nuh itu tenggelam. Nuh melihat anaknya tenggelam. Dan Nuh sudah berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Karena itulah kesedihan Nabi Nuh itu masih berada dalam hatinya. Kesedihan itu belum hilang sampai banjir itu surut. Sehingga kata Allah di ayat 44, coba kita buka surat Hud ya, agar lebih menarik untuk bisa Anda saksikan seperti apa dialog antara Allah Subhanahu, antara Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan putranya. Hud di ayat 40-an. Nah, di ayat 43 Allah berfirman, setelah terjadi banjir, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan keduanya dipisahkan oleh ombak sehingga anaknya itu tenggelam. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan, setelah semua bumi itu banjir, tidak ada yang selamat kecuali yang ada di atas kapal. Allah berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Allah perintahkan kepada bumi untuk membuat air itu surut. Dan Allah perintahkan kepada langit agar tidak lagi menurunkan hujan. Wa ghidal ma'. Kemudian air itu surut, wa qudiyal amr. Dan semua ketetapan telah selesai. Wastawat 'alal judi. Kemudian perahu itu mendarat di al-judi. Wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Namun Nabi Nuh masih terasa sedih dengan hilangnya anaknya, dan anaknya mati dalam kondisi kafir. Sampai beliau memohon kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nuh memanggil Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya. Faqala, dan dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan statusnya bahwasanya aku adalah seorang nabi dan ini adalah putraku. Ini bagian dari keluargaku. Barangkali dengan status kenabiannya Allah akan mengabulkan doanya. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Namun apa kata Allah? Ya Nuhu innahu laisa min ahlik, di ayat 46. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari keluargamu karena dia tidak mengikutimu. Makanya orang ketika tidak mengikuti tidak mengikuti seorang nabi, maka dia tidak disebut sebagai ahlu dzalikan nabi. Meskipun dia keturunannya. Meskipun dia ahlul baitnya. Karena itu sekalipun Abu Lahab termasuk Bani Hashim, paman Nabi SAW, namun ketika Abu Lahab kufur kepada Rasulullah SAW, maka dia tidak disebut sebagai ahlul bait Nabi SAW, tidak masuk dalam kategori alun Nabi SAW. Ini pelajaran yang bisa kita ambil terkait kesedihan orang tua ketika melihat anaknya celaka. Cuman kadang anaknya nggak merasa. Anaknya tidak merasa. Lalu selanjutnya apa yang bisa dilakukan ketika orang tua menjumpai semacam ini? Salah satu kata kunci pendidikan adalah komunitas yang benar. Komunitas yang benar ketika bergaul. Makanya ada ungkapan as-sahibu sahib.
teman itu bisa menyeret. As-sahibu sahib. Sahib itu bisa sahib, bisa menyeret. Sehingga ketika orang berteman dengan orang yang baik, kadang dia ketularan akhlaknya, ketularan dengan kebaikannya, dan sebaliknya. Makanya dalam hal ini terkadang pengobatannya tidak hanya sebatas memberi nasihat, tapi kita juga arahkan ke komunitas. Ada video yang barangkali bisa jadi pelajaran ya. Ada anak pang yang mukanya penuh dengan tato, termasuk tangannya, ya, badannya penuh dengan tato, di lehernya juga ada banyak tato. Tapi dia menghafal Quran. Dan itu sebabnya adalah dia ikut komunitas. Mereka yang belajar Quran di musola. Padahal sebelumnya dia ngepang. Dia pakai tindik yang gede itu, apa namanya, piercing ya. Ya. Dia pakai tindik yang besar. Tapi Masya Allah, dia bisa menghafalkan Quran. Dan bahkan sampai masuk TV, kemudian diwawancarai. Kata kuncinya di komunitas. Komunitas ini kata kuncinya. Sehingga kalau ada orang yang dikasih nasihat, tapi komunitasnya belum dipindahkan, percuma. Nanti insya Allah akan balik lagi biasanya. Rata-rata balik lagi. Dan sebaliknya, nasihat terbesar itu dari komunitas. Makanya orang yang milihnya komunitas nggak benar, bisa dipastikan dia akan ketularan dengan itu. Karena itulah ketika kita mendidik anak, termasuk di antara tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah carikan komunitas yang baik. Sehingga ibu bisa misalnya datang ke pesantren, kami sarankan barangkali tidak ditarik. Karena nanti kalau ditarik, bisa jadi di rumah dia semakin parah. Jika memang komunitas kanan kirinya belum terbentuk dengan baik. Di pesantren mungkin lebih mending ya. Karena dia masih banyak teman-temannya yang baik. Sehingga datang ke pesantren, kemudian carikan teman yang baik untuk anak ini. Misalnya dipertemukan dengan temannya yang soleh ya, yang rajin menghafal Quran, dipertemukan dan minta kamu harus berteman dengan ini. Diakrabkan dulu, sebelumnya diakrabkan. Setelah mereka akrab, berteman, nanti selanjutnya semoga bisa saling mendukung. Nah, cuman biasanya begini, karakter anak nakal itu benci sama anak yang baik. Begitu ya. Sehingga kalau dalam sekolah itu kan ada geng-gengan ya. Yang berprestasi, yang baik-baik, biasanya dijauhi sama yang kurang baik. Ya. Kadang dijauhi oleh orang yang kurang baik. Makanya coba dibantu. Jadi kadang karakter orang yang baik dijauhi oleh mereka yang nggak baik. Sehingga untuk bisa membuat akrab, sebelumnya diakrabin dulu, digabungin, dipertemukan, diakrab. Dan minta kepada gurunya tolong diawasi anak saya agar selalu berteman dengan ini. Baik. Semoga dengan itu bisa membantu yang bersangkutan untuk bisa lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz terkait sholat syuruk Ustaz. Kan kalau dalam hadis itu dikatakan barang siapa salat subuh dia tetap dalam duduknya di masjid, berpikir ataupun melakukan kebaikan-kebaikan itu terus dilanjut dengan sholat 2 rakaat subuh, dia mendapatkan pahala umroh atau haji. Nah, kalau misalkan setelah subuh kita pulang ke rumah, tapi dilanjut dengan zikir pagi dan
tilawah Quran, apakah itu sama dengan yang dimaksud untuk bisa dapat pahala haji dan umroh? Itu aja Ustaz pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Tayyib. Terkait sholat syuruk dan keutamaannya, keutamaan yang disebutkan di situ adalah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Sempurna. Namun dalam hadis itu ada rangkaian amal. Apa rangkaian amalnya? Sholat subuh secara berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kemudian setelah sholat dia berzikir di tempat sholatnya. Yang dimaksud tempat sholatnya di sini ada yang mengatakan di tempat dia duduk. Ada yang mengatakan selama masih di lingkungan masjid. Kemudian zikir itu dilakukan sampai terbit matahari. Sehingga dia tidak tidur, tapi dia zikir sampai terbit matahari, sampai syuruk. Lalu ketika matahari sudah setinggi 1 tombak, dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat duha. Karena syuruk itu adalah sholat duha yang pertama. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang melakukan 6 rangkaian ibadah ini, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Sempurna. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan tadi itu, apakah harus dipenuhi semuanya atau boleh ada yang tidak dipenuhi. Sehingga melihat kepada esensinya, bukan melihat kepada teknis beramalnya. Di antara ulama ada yang sangat ketat. Di situ harus dilakukan semuanya. Sehingga rangkaian-rangkaian ini tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan satu, batal kesempatan dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Di antara yang berpendapat demikian adalah Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan syarat ini harus dipenuhi semuanya. Kemudian ada yang mengatakan syarat yang agak longgar adalah berzikir di tempat sholat. Itu tidak harus di tempat dia sholat. Tapi yang penting masih di lingkungan masjid. Sehingga selama dia berzikir di dalam masjid, meskipun dia pindah, misalnya waktu itu dia berada di shaf pertama, waktu sholat subuh, lalu dia pindah ke tembok agar bisa nyender, kemudian dia zikir, tidak harus menghadap kiblat, yang penting pokoknya di dalam masjid. Maka dia tetap mendapatkan keutamaan itu. Ada juga yang lebih longgar lagi. Mula Al-Qari, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan untuk pulang ke rumah meskipun atau dengan syarat tetap menjaga zikir. Meskipun dia keluar masjid. Yang penting pokoknya dia jaga zikir. Kemudian nanti setelah matahari tinggi, dia sholat 2 rakaat. Sehingga ada khilaf dalam penjagaan 6 kegiatan tadi. Apakah harus ada teknis itu? Ataukah yang penting esensinya, yaitu menjaga zikir dari subuh sampai terbit matahari. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati dalam hal ini adalah dia harus menjaga teknis dari amal itu. Sehingga dia harus sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, lalu dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau itu bisa dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara memahami dan menafsirkan hadis as-sholatu kama ra'aitumuni usolli? Apakah sholat kita harus seperti Rasulullah dari segi pelaksanaan harus selalu berjamaah, syarat rukun harus seperti Rasulullah, bacaan dan semuanya apa harus seperti Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang benar adalah wasallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi hadis ini ceritanya ada serombongan sahabat yang mereka berasal dari suku X. Kemudian rombongan itu datang ke Madinah untuk masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka ingin belajar Islam selama beberapa hari.
Lalu mereka tinggal di Madinah selama beberapa hari. Kemudian ketika Nabi SAW melihat, kayaknya mereka ini sudah kangen dengan keluarganya dan pengen pulang, akhirnya mereka pun izin pulang dan dilepas oleh Nabi SAW. Ketika itu beliau SAW ngasih pesan. Kalau datang waktu sholat kepadamu, kalau datang waktu sholat kepada kalian, falya'ummakum aqra'ukum li kitabillah. Maka hendak yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Falya'ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendak yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Karena sahabat mendapatkan pendidikan sholat Nabi SAW dari mereka melihat bagaimana cara Nabi SAW sholat. Oh, ada gerakan ini, ada gerakan ini, ada gerakan ini. Lalu mereka tiru. Mereka tiru. Sehingga dari situ mereka tahu bagaimana cara mengerjakan sholat. Nah, salah satu di antara sahabat itu bernama Malik Ibnul Huwairits. Sehingga dari kalimat ini dijadikan kaidah dasar bahwa sholat yang kita lakukan harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga kita sholat, misalnya meniru gerakan beliau, bacaan beliau, dan seterusnya. Nah, yang bervariasi, ada gerakan bervariasi, ada bacaan yang bervariasi, maka kita praktekkan secara bergantian agar sunnah beliau SAW tetap terjaga. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau boleh tanya tentang zakat mal? Tafadhal, silahkan Bapak. Oh ya, dan kalau zakat mal boleh saya diberikan kepada kakak kandung, tante, keponakan gitu. Baik. Yang kita lihat memang kehidupannya tidak selalu tidak berlebihan, tapi pas-pasan gitu loh. Hidup sehari-harinya itu agak terbatas gitu dengan mohon pencerahan Ustaz. Kalau ibu kan nggak boleh ya, saya tahu. Tapi kalau untuk kerabat-kerabat yang lain, tante, ponakan gitu, atau sepupu, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal diberikan kepada kakak atau tante atau yang lain? Kata kuncinya adalah zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Seperti istri, anak, orang tua, ya, dan seterusnya ke atas. Anak ke bawah. Jadi di situ ada usul adalah orang tua kita ke atas, ada furu, anak, dan seterusnya ke bawah. Mereka ini ada hubungan nafkah sehingga tidak wajib dinafkahi. Karena itu tidak boleh memberikan zakat mal baik ke usul maupun ke furu. Istri itu distatuskan sebagaimana suami. Sehingga seorang wanita yang gak bekerja sebagai ibu rumah tangga, dia gak punya pendapatan apapun, tapi suaminya kaya, maka wanita ini disebut sebagai wanita kaya. Li'annaha tabi'ah, karena wanita ini hanya sebatas mengikuti status suaminya. Sedangkan saudara, apalagi paman, kemudian bibi, mereka bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat mal dari muzaki, dari orang yang wajib zakat. Dan insya Allah statusnya dua, zakatun wasilah. Dia mendapatkan pahala sebagai zakat dan silaturahmi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syariat istighfar setelah ibadah dalam rangka tawadu itu juga dilakukan dalam semua amalan ibadah, semisal sedekah, puasa, zakat, dan lain-lain? Pada asalnya syariat istighfar itu dilakukan sesuai dengan
posisinya. Namun mayoritas dari ibadah yang kita kerjakan, Allah ajarkan agar diiringi dengan istighfar. Karena itu sebagai bentuk tawadhu ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apakah juga berlaku untuk ibadah yang lain? Jika memang ada dalilnya, maka kita amalkan. Kalau tidak, kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala dalam bentuk memohon maaf atas kekurangan dari amal yang kita lakukan. Sehingga misalnya kita bersedekah dan dalam hati kita muncul perasaan, mohon maaf ya Allah, hanya sekian yang bisa saya keluarkan. Mohon ampun ya Allah karena masih banyak amal saya yang mungkin gak ikhlas secara maksimal. Dengan demikian kita tetap menghadirkan perasaan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seusai beramal. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.